Jangan ditiru ya teman-teman, soalnya pernikahan bukanlah hal mudah. Untuk mengetahui pernikahan lebih mendalam, yuk simak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Kami dari PAIMA kelompok 3. Di sini kami akan membuat video pembelajaran mengenai pernikahan guna memenuhi tugas mata kuliah Fikih Munakahat dengan dosen pengampu Bapak Anwar Habibi Siregar MAHK. Jadi kami di sini akan membahas mengenai definisi pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, serta hikmah pernikahan. Jadi di sini saya akan membahas mengenai definisi pernikahan. Menurut Al-Quran dan Hadis, pernikahan berawal dari kata an-nikah dan az-zawaj yang memiliki makna melewati, menginjak, berjalan di atas, memiliki, dan bersenggama. Jadi selain itu, nikah juga berasal dari kata ad-dammu, yaitu yang mempunyai arti merangkum, menyatukan, menyimpulkan, serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan berasal dari kata al-jam'u, yang artinya menghimpun atau menyatukan. Jadi pernikahan dalam istilah fikih berasal dari kata al-jawaz dan an-nikah. Sedangkan menurut istilah, pernikahan juga dapat berarti dengan ijab dan kabul yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang sebelumnya belum memiliki ikatan apa-apa dan sehingga memunculkan hak-hak dan kewajiban di antara keduanya dengan diucapkan dengan kata-kata yang diatur dengan agama Islam. Di sisi lain, nikah juga berarti akad yang mencakup seluruh rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi, dari definisi-definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pernikahan adalah akad atau serah terima antara wali calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki yang mana setelah terjadi penyerahan dan penerimaan, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara mereka serta mendapatkan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh keduanya. Jadi pernikahan merupakan suatu permulaan bagi dua orang yang belum mempunyai ikatan apa-apa sehingga mereka hidup bersama dan menjadi sedekat nadi dalam kehidupannya. Jadi tujuan pernikahan adalah agar suami istri serta anak-anak mereka di kemudian hari dapat menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan ajaran Islam. Jadi pernikahan merupakan ibadah terpanjang, juga sunnatullah dan nabiyah yang merupakan sebuah takdir Allah untuk menciptakan alam semesta, sehingga melalui pernikahan akan menciptakan generasi baru untuk meneruskan keturunan dan keberlangsungannya. Kemudian materi yang kedua yaitu dasar hukum pernikahan. Golongan fuqaha yakni jumhur ulama berpendapat nikah itu hukumnya sunnah. Sekelompok Zahiriyah mengatakan bahwa nikah itu wajib. Ulama Malikiyah mutaakhirin mengatakan nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan yang lain. Ibnu Rushd berpendapat bahwa perbedaan disebabkan karena penafsiran apakah kalimat perintah dalam ayat dan hadis yang bersangkutan dengan masalah ini harus diartikan wajib, sunnah, ataupun mubah. Dasar hukum pernikahan yaitu terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla taqsutu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulun. Kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya. Nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih baik untuk tidak berbuat zalim. Di antara hadis yang berhubungan dengan nikah ialah tazawwaju fa inni mukathirum bikumul umama yaumal qiyamah wa la takunu karahbaniyatin nasara. Menikahlah karena sesungguhnya aku
aku akan membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari kiamat. Dan janganlah kalian seperti para pendeta Nasrani. Oleh karena itu, melakukan perkawinan dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib untuk orang yang telah memiliki keinginan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan untuk tergelincir pada perbuatan zina. Seandainya tidak kawin, maka hukum melaksanakan perkawinan baginya adalah wajib. Kemudian melakukan pernikahan yang hukumnya sunnah. Seseorang yang telah memiliki keinginan dan kecukupan untuk melaksanakan pernikahan, tetapi jika tidak menikah, tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melaksanakannya pernikahan bagi seorang adalah sunnah. Kemudian melakukan pernikahan yang hukumnya haram untuk orang yang tidak memiliki kemauan dan tidak memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk melakukan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melaksanakan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya. Kemudian melakukan pernikahan yang hukumnya makruh bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pernikahan, juga cukup memiliki kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak meyakinkan dirinya tergelincir melakukan zina sekiranya tidak kawin. Yang terakhir yaitu melakukan pernikahan yang hukumnya mubah bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina, dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Selanjutnya saya di sini membahas mengenai hikmah-hikmah pernikahan, yang mana Ali Ahmad Al-Juwaji yang mana beliau mengatakan bahwa hikmah-hikmah pernikahan yaitu diantaranya: 1. Adanya perkawinan akan menambah anak keturunan. Jika keturunan banyak, maka proses dalam memakmurkan bumi akan berjalan dengan mudah. Yang kedua, tidak kehidupan manusia kecuali memiliki rumah tangga yang teratur. Hidupnya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban dalam rumah tangga. Ketertiban itu tidak akan terwujud selain dari ada perempuan yang mengontrol rumah tangga. Dengan adanya alasan-alasan itu nikah disyariatkan sehingga laki-laki akan menjadi tentram, damai, dan sejahtera. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan merupakan dua pasangan yang berguna untuk mensejahterakan dunia dengan karakter khasnya masing-masing. Yang keempat, sesuai dengan perilakunya, insan cenderung mengasihi orang yang dikasihinya. Hadirnya pasangan hidup akan bisa memusnahkan kesedihan, ketakutan, kegundahan dalam hati. Istri berguna sebagai teman dalam mengatur kehidupan. Selanjutnya, manusia diciptakan dengan mempunyai hirah atau yang berarti kecemburuan untuk melindungi kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan melindungi pandangan yang dipenuhi syahwat kepada apa yang diharamkan untuknya. Jika keutamaan tidak dilaksanakan, maka akan muncul bahaya dari dua sudut, yaitu melakukan kehinaan dan permusuhan di kehidupan perilakunya melalui perzinahan dan kefasikan. Yang keenam, perkawinan akan dapat memelihara anak keturunan serta akan menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang cukup banyak. Di antaranya adalah dapat memelihara hak-hak dalam warisan. Pria yang tidak mempunyai istri dalam hidupnya tidak akan mungkin mendapatkan anak keturunan, dan tidak pula akan mengetahui pokok-pokok serta cabangnya di antara sesama manusia. Selanjutnya, manusia jika ia meninggal, maka akan terputuslah semua amal perbuatannya di dunia yang akan mendatangkan rahmat dan pahala-pahala kepada dirinya. Jika ia meninggalkan anak dan istri, maka akan dapat mendoakan dengan kebaikan-kebaikan sehingga amalnya tidak akan terputus darinya serta pahalanya tidak akan tertolak. Anak yang soleh adalah amalnya yang tetap dan masih tertinggal meskipun dia sudah tiada. Jadi, apa saja sih rukun-rukun dan syarat-syarat dalam pernikahan? Jadi, ada baiknya sebelum melakukan pernikahan kita mengetahui rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan. Yang pertama, rukun-rukun pernikahan. Yang pertama adalah sigot atau akad. Ialah perkataan dari pihak wali perempuan seperti kata, "Saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama Fulanah." Jawab mempelai laki-laki, "Saya terima nikahnya Fulanah."
Boleh juga didahului dengan perkataan dari pihak mempelai, misalnya, nikahkanlah saya dengan anakmu. Jawab wali, aku nikahkan engkau dengan anak saya. Yang kedua yaitu wali. Wali ialah ayah dari istri atau yang menerima wasiat dari ayah istri atau kerabat yang terdekat dan masih bagian dari ahli waris asabah atau keluarga yang berfungsi sebagai penasihatnya dan hakim. Sebagaimana hadis Rasulullah, la nikaha illa biwali. Nikah hanya sah apabila dilakukan oleh wali. Selanjutnya, 2 orang saksi ialah bahwa akad nikah harus dihadiri atau disaksikan oleh 2 orang saksi yang beragama Islam dan adil. Yang terakhir, adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Dan yang berikutnya yang kami bahas adalah syarat-syarat dalam pernikahan. Jadi, syarat yang pertama adalah calon pasangan yang akan dinikahinya bukanlah mahramnya ataupun seseorang yang diharamkan untuk dinikahinya, baik melalui nasab atau saudara sepersusuan. Yang kedua, calon suami atau istri haruslah beridentitas jelas. Dan yang ketiga, terbatas dari halangan menikah untuk mempelai perempuan seperti tidak dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri dari orang lain. Selanjutnya, pernikahan tersebut bukan atas dasar pemaksaan pihak lain, yang berarti calon suami atau istri ialah orang yang dikehendaki untuk melangsungkan pernikahan. Cukup sekian pembahasan kami pada kesempatan ini. Saya Mutiara Ramadhani Sagala. Saya Hayatun Nadiro. Saya Indah Prisandra. Kami pamit mengundurkan diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.